Ditemukan potongan-potongan tubuh seorang wanita tua di dalam kantong plastik di satu sudut jalan di Brooklyn, New York. Sementara itu dalam satu CCTV, tampak sosok tua bangkit dari kursi rodanya dan tergeletaklah plastik berisikan potongan tangan di jok kursi tersebut. Apakah dia pelakunya? Kenapa dia duduk di atas plastik potongan tangan tersebut? Ini kejadian belum lama terjadi. Jadi bulan Maret yang lalu, pada hari Kamis tanggal 3 bulan 3, sekitar pukul 1.45 lewat tengah malam, seorang pejalan kaki melintasi persimpangan antara Jalan Atlantic dengan Jalan Pennsylvania. Di sudut persimpangan itu dia melihat satu troli yang di dalamnya ada kantong plastik hitam besar tergeletak begitu aja. Nah, orang yang jalan kaki ini kepo, dia pengen tahu. Dia berharap ya kalau misalnya ada yang berharga, barang-barang yang ada di situ mungkin bisa dia pergunakan. Lalu didorong-doronglah troli ini ke satu tempat yang dimana dia bisa periksa lah dalamnya apa aja di dalam plastik itu. Dia pun mulai membuka kantong plastik itu dan betapa terkejutnya, bahkan dia begitu takut ketika yang dia temui di dalam kantong plastik itu adalah potongan tubuh manusia tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki. Penemuan yang mengerikan itu tentu saja menghebohkan kota New York. Polisi langsung gerak cepat untuk menyelidiki badan siapa yang ada dalam kantong plastik itu, bagaimana dia bisa berada di situ, dan siapa yang menaruh badan tersebut di dalam kantong plastik tersebut. Sehari sebelum penemuan torso tersebut, yaitu tanggal 2 Maret, memang ada laporan tentang hilangnya seorang wanita berkulit putih bernama Susan Leyden yang berumur 68 tahun. Nggak butuh waktu lama lagi, polisi langsung bisa menyimpulkan bahwa torso yang ditemukan di dalam kantong plastik itu adalah milik Susan Leyden. Semua CCTV di sekitar TKP diamankan polisi. Mereka juga mengumpulkan segala macam info termasuk info orang hilang. Dari rekaman CCTV pada tanggal 27 Februari, jam 10.45 pagi terlihat Susan Leyden sedang mendorong troli memasuki suatu apartemen. Dan pada hari itulah hari terakhir di mana Susan terlihat hidup. Setelah dia masuk apartemen tersebut, dia nggak pernah keluar lagi. 4 hari kemudian dari CCTV yang sama, yaitu pada tanggal 3 Maret, tampak seorang pria yang sudah lanjut usia keluar dari apartemen Pen 50 mendorong troli. Troli yang sama yang pernah dibawa Susan. Dan di dalamnya pun ada kantong plastik yang memang kantong plastik yang dibawa Susan juga waktu dia dorong troli tersebut. Sosok lanjut usia tersebut membawa troli itu ke sudut Jalan Pennsylvania lalu meninggalkan troli tersebut di sana. Nggak perlu lama lagi, polisi mengetahui siapa sosok tersebut. Dia adalah Harvey Marceline yang tinggal di apartemen 50. Tanggal 4 Maret polisi datang ke apartemen Harvey dengan membawa surat menggeledah. Di sana polisi melihat keadaan yang begitu mengerikan. Polisi menemukan kepala Susan, kedua tangannya, dan barang bukti lain seperti gergaji listrik, palu, cairan-cairan pembersih, dan kantong plastik hitam yang masih berlumuran darah. Hari itu juga Harvey Marceline ditangkap polisi. Harvey Marceline terlahir sebagai pria, namun kemudian dia menjadi transgender. Dia lahir di Manhattan tahun 1938. Ibunya adalah seorang penjahit dan ayahnya adalah seorang karyawan usaha antar barang delivery ya. Tahun 48, ayahnya Harvey meninggalkan istri dan anaknya. Waktu itu Harvey berumur 10 tahun. Karena nggak punya uang, ibunya pun menaruh Harvey di satu panti asuhan di gereja Katolik Santo Aloysius di Jalan 132 di Harlem. Tempat itu dijalankan oleh seorang biarawati yang sangat strict dan kejam. Dia disiksa, disabet, dilecehkan secara seksual, dan dipaksa makan makanan basi. Suatu hari Harvey kecil kabur dari tempat itu tapi ketangkep sehingga dia dibawa masuk kembali ke dalam panti asuhan. Umur 14 tahun, Harvey sudah ditangani oleh psikiater karena keberandalannya dan kenakalannya. Umur 18 tahun atau pada tahun 1957, untuk pertama kalinya Harvey benar-benar berurusan dengan hukum. Dia melakukan penyerangan dan perampokan senjata. Tahun 1963 umurnya 24 tahun,
Dia berurusan lagi dengan polisi dan kali ini kasus pemerkosaan. Tapi tuduhan tersebut dibatalkan karena si pelapor tidak hadir dalam persidangan awal. Sebulan kemudian, tahun 1963, dia ditangkap polisi. Kali ini kasus yang lebih serius lagi. Kasus pembunuhan. Korbannya adalah Jacqueline Bones, pacarnya, yang dia tembak disaksikan oleh banyak orang di satu lorong apartemen di mana mereka tinggal bersama pada waktu itu. Motifnya cemburu. Dan di situ Harvey dijatuhi hukuman 21 tahun penjara. Mei 1984 Harvey bebas bersyarat. Tapi nggak lama dia menghirup udara bebas, dia udah ditangkap lagi karena kasus yang sama, pembunuhan. Dia menghilangkan nyawa pacarnya, Anna Laura Sheranda Miranda. Yang dia lakukan serem banget. Kalau yang pertama, kasus pertama dia menembak, kasus yang sekarang dia memutilasi pacarnya. Dan potongan-potongan tubuh pacarnya itu dia buang berserakan di Central Park. Harvey masuk penjara dari tahun 1985 dan keluar tahun 2019. Dia nggak pernah berpikir, nggak pernah kepikiran kalau dia bisa keluar penjara. Ini aneh juga memang, 2 kali kasus pembunuhan tapi kok dia bisa bebas bersyarat. Aneh banget. Harvey begitu senang menikmati kebebasannya. Tapi cuma 3 tahun. Dia ditangkap lagi. Kali ini kasus mutilasi Susan Leyden. Susan Carol Leyden lahir 18 Desember 1953 di Yonkers, New York, dari pasangan Claire dan Ned Evans. Dan pada usia 2 tahun, Susan dan keluarganya pindah dari Yonkers ke Buckingham Drive di Teaneck, New Jersey. Tahun 1972, Susan lulus dari Teaneck High School, lalu kuliah di Dames Business School di Denver, Colorado, dan memulai karirnya di bisnis garment mengikuti jejak ayahnya. Susan menyukai fashion, dan dia memiliki selera yang sempurna. Tahun 1976 dia menikah dengan Stephen Leyden, pacarnya sejak masa SMA, dan mereka dikaruniai 1 orang putri, yaitu Nicole. Namun sayang, mereka akhirnya bercerai tahun 1992. Susan pun bekerja keras untuk membesarkan putri sematawayangnya, Nicole. Dia bahkan sempat mengirimkan Nicole sekolah di Paris. Dia juga membelikan mobil buat Nicole. Susan dikenal sebagai wanita penyayang, murah hati, dan ulet. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pribadi yang lucu, lincah, dan hangat. Dan dia suka membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Tahun 2021 di bulan Juli, setelah 30 tahun tinggal di New Jersey, akhirnya Susan pindah ke New York. Dia mendapatkan apartemen di Stonewall House, di mana apartemen tersebut disediakan untuk mereka para LGBTQ, dan Susan menjadi aktivis di sana. Tapi Susan yang sekarang sudah berbeda dengan Susan yang dulu, yang lincah, yang hangat, yang baik hati. Susan yang sekarang itu penyintas kanker, berpenyakit hepatitis, dan dia juga punya penyakit hipertensi. Mungkin karena banyak penyakitnya ini, jadi selama 12 tahun terakhir, mental Susan pun terganggu. Dengan meninggalkan New Jersey dan tinggal di satu apartemen LGBTQ dan juga bersama dengan para tunawisma, ini membuat teman-temannya atau kerabatnya itu bertanya-tanya, kenapa Susan harus meninggalkan New Jersey? Ada yang berspekulasi bahwa Nicole udah gak memperhatikan dia lagi sehingga Susan memutuskan untuk meninggalkan New Jersey dan pindah ke New York. Hari Minggu tanggal 27 Februari, seorang kerabat Susan dari New Jersey menelpon Susan untuk mengundang Susan datang pada tanggal 28 Februari ke suatu acara keluarga dan teman-teman dekat. Agaknya Susan mengiyakan untuk datang ke acara tersebut, tapi dia tidak pernah tiba di acara tersebut. Kerabatnya ini menelpon Susan dan ingin menanyakan kenapa nggak jadi datang, tapi hubungan telepon nggak pernah nyambung.
Kerabatnya pun khawatir karena Susan kan memang penyakitan, jadi dia takut kalau ada apa-apa dengan Susan. Lalu kerabatnya menelpon polisi New York dari New Jersey meminta tolong untuk memeriksa keadaan Susan di apartemennya. Polisi tiba di apartemen Susan tetapi nggak ada Susan. Karena Susan nggak pernah muncul lagi, akhirnya kerabatnya pun membuat laporan hilang pada tanggal 2 Maret. Dan tanggal 3 Maret, kota New York digembarkan dengan penemuan potongan tubuh di dalam kantong plastik di dalam troli. Dan ternyata pemilik tubuh tersebut adalah Susan Layden. Dan esoknya, kepala, tangan, dan satu kaki ditemukan di rumah Harvey. Orang-orang yang mengenal Susan dengan baik terbingung-bingung kenapa Susan bisa mendatangi apartemen seorang mantan napi yang udah 2 kali membunuh orang. Itu bukan Susan banget. Perkenalan Susan dengan Harvey terjadi di Facebook. Tampaknya Harvey sangat menyukai Susan sampai-sampai dia memakai foto Susan menjadi foto profilnya. Polisi masih mendalami hubungan Susan dengan Harvey atau Marceline. Apa karena Harvey ini seorang transgender dan Susan seorang aktivis LGBTQ, lalu mereka jadi sahabat? Apa mungkin mereka berpacaran? Dalam wawancara dengan koran The New York Post di Rikers ini adalah satu pulau di mana di pulau tersebut ada satu penjara. Harvey secara tersirat menyatakan kalau dia memiliki kepribadian ganda. Dia bisa jadi pria dan dia bisa menjadi wanita. Tapi kepribadian prianya selalu bikin masalah. Baginya Harvey itu adalah pribadi yang jahat, kasar. Sebaliknya, Marceline adalah pribadi yang lembut, penyayang, hangat, banyak tawa dan menyenangkan. Itu kata Harvey. Masalah-masalah yang selalu muncul dalam hidupnya itu karena pacar-pacarnya itu nganggap dia enteng atau meremehkan dia. Mereka ingin menguasai saya dan memanfaatkan kelembutan saya. Mereka salah mengartikannya. Lalu mereka mulai mengacungi aku. Harvey bilang sisi femininnya itu membantu dia. Namun teman-teman wanitanya sering sekali memprovokasi Harvey sehingga Harvey berubah menjadi sosok yang kasar dan jahat. Harvey mulai menjalankan hidup sebagai transgender sejak tahun 1993. Saat itu dia bertemu tahanan lain yang juga seorang transgender. Temannya itu mengencourage Harvey untuk menggunakan terapi hormon Premarin. Ketika dia keluar penjara tahun 2019, dia menggunakan wig dan lipstick. Kata Harvey dan Marceline, Susan adalah satu dari 3 wanita yang sesekali mengunjungi apartemen Marceline. Yang lainnya bernama Jillian. Pembunuh yang sebenarnya adalah yang satu lagi, perempuan yang satu lagi, yang selalu cemburu kepada Susan. Itu kata Harvey. Kasus ini membuat orang-orang heran. Kenapa Harvey selalu mendapat bebas bersyarat di setiap kasus-kasusnya? Namun kali ini masyarakat dan keluarga Susan benar-benar berharap kalau Harvey udah nggak pernah bisa lagi keluar dari penjara. Tanggal 19 April lalu sudah digelar persidangan yang pertama dan Harvey mengaku kalau dia tidak bersalah. Dia dijebak karena catatan kriminal yang dia miliki. Percaya nggak kalau ex-narapidana kasus pembunuhan yang 2 kali pernah masuk penjara dan melewati masa tahanan lebih dari 50 tahun, terus sekarang melakukan pembunuhan lagi, terus dia bilang, bukan saya yang melakukan. Gimana menurut Anda? Percaya nggak omongan dia? Kira-kira benar nggak dia dijebak? Benar nggak ada yang cemburu pada Susan? Gimana menurut kalian? Komen ya. Baiklah, sampai di sini kasus Edan ini dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah ngikutin cerita ini sampai habis. Sekali lagi saya mohon bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Tolong bantu channel saya ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Nyalakan loncengnya. Terus share kemana saja ke teman-teman Anda. Handai tolan kerabat dan semuanya ya. Terima kasih atas support dan bantuan kalian semuanya. Sampai jumpa. Bye.